Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa di dalam anugerah Tuhan di YouTube ini dalam program Call of Faith atau panggilan iman. Respon panggilan iman kepada Tuhan Yesus. Dan saudara-saudari dimanapun Anda berada, saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang akan membawa kita kepada kemenangan, yang membawa kita kepada tuntunan firman Tuhan yang selalu memberikan kita kepastian, pengharapan, dan kasih Tuhan. Mari saudara, saksikanlah pertanyaan-pertanyaan berikut ini, yaitu mengenai apa kata mereka saat hati kecewa atau dikecewakan atau dituduh dengan hal lainnya. Dan inilah jawaban dari iman Kristen. Saksikanlah. Haleluya. Ya, memang tidak ada seorang pun, tidak ada satupun yang mau kecewa atau dikecewakan. Tetapi satu hal yang saya lakukan ketika kondisi saat mengalami hati yang kecewa, yaitu saya mengingat bahwa Tuhan Yesus, Tuhan adalah juru selamat yang menciptakan manusia serupa segambar dengan Tuhan. Berarti dia punya tujuan yang mulia. Kita sangat berharga di hadapan Tuhan. Mau orang miskin, orang kaya, tetap kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Namun sekalipun orang-orang mau berkata apapun tentang diri kita, orang-orang mau menghina, mau menghakimi atau menjudge diri kita, silakan, karena kita tidak ada hak untuk menjaga perkataan orang-orang. Namun kita bisa menjaga hati kita. Ingatlah satu hal, Alkitab berkata atau firman-Nya berkata bahwa barang siapa yang meninggikan dirinya, dia akan direndahkan. Tetapi barang siapa yang merendahkan dirinya, dia akan ditinggikan. Bahwa Tuhan pasti akan membela hidup kita. Jadi tenanglah saat engkau mengalami kekecewaan atau kondisi hatimu yang kecewa dengan orang lain, dengan bos, dengan dosen atau guru, atau dengan teman kita, atau dengan keluarga kita juga, atau juga dengan para hamba-hamba Tuhan atau pendeta sekalipun. Memang manusia pasti mengalami kecewa, tetapi kita bisa melakukan yang terbaik sekalipun kita saat-saat hati kecewa. Jadi saudara, kita berharga di mata Tuhan, dan Tuhan pasti bela kita. Haleluya. Ya, solusi atau langkah-langkah apa yang harus saya lakukan pada saat kondisi mengalami tekanan atau intimidasi dari kata-kata orang? Yang saya lakukan adalah iman saya tetap ambil keputusan untuk bisa memuji, menyembah Tuhan. Jadi ada internet, ada YouTube, atau ada musik-musik lainnya, atau kita bisa ambil musik sendiri, contoh gitar, yang bisa membawa hati kita tetap teguh bahwa kita masih punya pengharapan, kita masih punya Tuhan. Dan di dalam ujian itu atau penyembahan kepada Tuhan, ada kekuatan yang baru, disertai juga dengan doa. Dan langkah selanjutnya yang saya lakukan dalam pribadi saya, yaitu saya tidak mengambil keputusan yang salah atau mengambil jalan pintas. Banyak orang yang terintimidasi dengan kata-kata orang, mereka putus asa, mereka menyerah dan bunuh diri. Seakan-akan bunuh diri
itulah jalan yang terbaik pada saat mereka tertuduh atau terhakimi atau hati mereka sedang kecewa. Tetapi itu bukanlah yang terbaik. Jadi saudara, jangan sampai kita salah jalan atau salah ambil keputusan, dan juga keputusan melakukan keinginan-keinginan daging, keinginan duniawi, yaitu dengan cara kita pergi ke narkoba, kita pergi ke pergaulan bebas, ke klub malam, atau ke tempat-tempat hal-hal yang keinginan nafsu daging kita, atau dengan cara apapun itu namanya, jangan kita ambil keputusan yang salah. Itu bukanlah obatnya, tetapi obatnya ketika kita mau rendah hati di hadapan Tuhan. Memang masalah itu tidak langsung hilang begitu saja, tetapi setidaknya hati kita dikuatkan, diubahkan dari misalkan warnanya tadinya gelap, hitam, lama-kelamaan menjadi putih, menjadi terang, karena kita bisa mengambil keputusan untuk memuji, menyembah Tuhan. Itulah yang saya lakukan dalam iman saya, iman Kristen kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Yang membuat saya bangkit dari kekecewaan tentu adalah firman Tuhan. Kita tidak lepas dengan namanya firman Tuhan. Maka itu saya selalu belajar untuk menyukai, membaca, merenungkan firman Tuhan. Diawali dengan doa. Saya banyak juga yang belum mengerti, tetapi saya percaya bahwa firman Tuhan itulah yang meneguhkan hati saya. Jadi kembali lagi, selalu pusatnya firman Tuhan. Tidak ada lain. Solusi yang terbaik adalah firman Tuhan. Mungkin kita bisa punya banyak teman, atau banyak harta, atau banyak uang, tapi itu bukanlah satu-satunya yang memberikan atau yang menentukan kita bisa terlepas dengan yang namanya hati atau kondisi saat kecewa. Jadi firman Tuhan yang mengingatkan saya, yang meneguhkan saya, dan yang membuat saya bangkit juga adalah saya mempunyai komunitas anak-anak Tuhan, atau kakak rohani, atau hamba-hamba Tuhan. Di saat kita lemah, kita bisa curhat, ya, tanda kutip, curhat yang baik, curhat yang benar, dan tidak ada maksud atau modus yang lainnya, sehingga hamba-hamba Tuhan atau kakak rohani kita bisa membantu kita. Setidaknya kita jadi rasa mulai ringan, karena kakak rohani atau hamba-hamba Tuhan atau anak-anak Tuhan, setidaknya mereka pasti memberikan kita kata-kata yang membangun dan juga doa untuk diri kita, karena doa itu sangat besar kuasanya. Jadi saudara, itu yang saya bisa bangkit dari rasa kecewa atau dari rasa ketika saya tertuduh, tertekan, terintimidasi. Dan juga yang bisa membuat saya bangkit adalah selalu menyadari bahwa setiap kita, Tuhan pasti berikan minimal satu karunia atau potensi atau talenta. Jadi saya terus kembangkan, saya terus juga cari ilmunya untuk semakin terlihat sempurna. Setiap kita punya potensi, punya karunia dari 1, 2, 4, dan seterusnya. Sehingga kita ambil bagian untuk kita tetap berjuang
juga kita tetap ambil bagian, berusaha dengan semampu kita, dan juga tetap selalu disertai dengan hikmat Tuhan. Nah, hikmat Tuhan inilah yang memberikan kita solusi, jawaban, dan kita bisa bangkit dari hati kecewa, keterpurukan. Dengan hikmat Tuhan bisa diatasi segalanya. Hikmat Tuhan itu melampaui dari segala akal manusia, dari segala keterbatasan manusia, dari segala sudut pandang manusia, sejauh mana manusia melihat atau berpikir, dan itu sangat terbatas. Tetapi hikmat Tuhan, hikmat kebijaksanaan yang akan menuntun kita sehingga kita bisa bangkit dari hati kecewa atau rasa terpuruk kita. Pasti banyak hal-hal lainnya yang akan menguatkan kita, tetapi ini yang saya bisa bagikan. Saya percaya kalau kita praktekkan pada saat kondisi yang tidak enak, hati yang kecewa, kita tetap berharga, kita tetap punya di mana Tuhan memberikan kita tujuan ilahi, tujuan yang mulia. Jadi saudara, kita semua berharga di mata Tuhan. Dan yang saya pegang selalu adalah perkataan Tuhan. Perkataan orang kita bisa terima, tetapi perkataan orang tidak menentukan siapa diri kita selama kita berjalan di dalam Tuhan Yesus. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya.